Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya, tentunya Beni Ismail ya. Di mapel atau khusus sekarang untuk kelas 12 teknik logistik. Sebelum kita memulai materi untuk pembelajaran jarak jauh, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk materi kelas 12 teknik logistik ini ada yang terbaru ya, menggantikan distribusi. Jadi untuk mapel penggantinya adalah pengendalian dokumen administrasi gudang atau PDAG. Ya, jadi kemarin kontrak pembelajaran sudah saya informasikan juga ya, sekilas sudah saya share dan sudah saya infokan. Nah, untuk materi yang pertama di PDAG itu kita akan membahas tentang konsep dasar pengendalian gudang. Apa saja yang akan kita bahas? Untuk yang pertama itu perihal definisi. Yang pertama itu pergudangan, artinya adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, kemudian penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik dan peralatan logistik agar kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin. Ketika berbicara tentang kualitas, berarti itu berbicara tentang bentuk fisik atau dimensi yang diinginkan atau yang sudah menjadi standarisasi perusahaan. Nah, kemudian kalau berbicara tentang kuantitas itu berarti berbicara tentang jumlah. Ya. Nah, mulai dari awal sampai dengan akhir 2 poin kualitas dan kuantitas itu harus sesuai dengan standar perusahaan. Nah, agar pedoman ini dapat diimplementasikan atau diterapkan dengan baik, maka di sini perlu adanya rancangan dan penerapan sistem kerja pergudangan logistik yang jelas dan tepat dalam setiap organisasi. Nah, yang dimaksudkan dengan bahasa ini, jadi kalian nanti bertugas membuat suatu kejelasan dalam bentuk SOP atau di sini SOP yang tepat di dalam suatu perusahaan. Ya, jadi kalian di situ sudah merumuskan mutu atau standarisasi baik kualitas ataupun kuantitasnya. Nah, itu sekilas tentang definisi pergudangan. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang ada di penggudangan itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah menjaga kelancaran penerimaan dan pengeluaran logistik. Berarti kalau penerimaan itu dari supplier, kalau pengeluaran berarti ke customer. Nah, yang kedua itu adalah menjaga ketertiban administrasi pergudangan, baik untuk menjamin keamanan barang maupun menyediakan piranti pertanggungjawaban pengelolaan penggudangan. Itu kegiatan yang kedua. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, melakukan penyimpanan logistik secara tepat sehingga logistik yang ada itu mudah dicek atau ditemukan dan diambil. Nah, ini berhubungan dengan 5R. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan pengaturan barang secara tepat sehingga mampu menjamin keamanan dan keselamatan barang, petugas gudang maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi di sini
tugas seorang PPIC ataupun yang memang berada di dalam gudang itu harus menjamin 3 keamanan dan keselamatan. Yang pertama itu adalah keamanan dan keselamatan barang, yang kedua itu adalah petugas gudangnya, dan yang ketiga adalah stakeholder atau orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pergudangan. Nah, untuk yang terakhir, kegiatan di penggudangan itu adalah melakukan perawatan barang dengan baik, sehingga barang dalam gudang tidak sekedar sebagai barang persediaan, tetapi juga barang yang siap pakai atau ready for use. Nah, itu untuk 5 kegiatan yang ada di dalam pergudangan. Itu harus kalian kuasai ya, dan harus kalian pahami perihal kegiatan yang ada di dalam pergudangan. Next, itu adalah mekanisme pergudangan. Ini ada 5. Ada 5 mekanis. Yang pertama itu adalah penerimaan. Di dalam proses penerimaan itu ada 2 poin penting. Yang pertama itu adalah pendataan. Pendataan itu baik bahan baku atau material, logistik, maupun peralatan yang berhubungan dengan logistik. Ya, itu yang pertama di dalam proses penerimaan, yaitu pendataan. Semuanya didata dari A sampai dengan Z, itu kalian harus punya datanya. Setelah kalian data, di dalam proses penerimaan yang harus kalian lakukan itu adalah proses pencatatan. Setelah didata oleh kalian, langsung itu dicatat. Ada berapa jumlahnya, kemudian standarisasinya seperti apa, itu harus ada catatan. Itu 2 poin yang ada di mekanisme pergudangan di dalam proses penerimaan. Nah, yang kedua, di dalam mekanisme pergudangan itu adalah proses penyimpanan. Di dalam proses penyimpanan itu ada 6 poin yang harus kalian pahami. Apa saja poinnya? Yang pertama itu adalah penempatan sesuai dengan denah. Kemudian aman dari pencurian, aman dari gangguan fisik, kemudian aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas. Yang kelima itu adalah aman dari kebakaran, dan yang terakhir di dalam proses penyimpanan itu adalah penataan sesuai dengan standar pergudangan. Yang pasti ini berhubungan sekali dengan 5R ya. Makanya kenapa saya harus menargetkan kalian benar-benar paham 5R, karena memang di dalam pergudangan yang namanya 5R atau 5S itu penting sekali. Itu yang kedua mekanismenya. Dan yang ketiga itu adalah pemeliharaan. Nah, di dalam proses pemeliharaan itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah 5R. Masih hafal ya 5R? Rapi, resik, ringkas. Kemudian rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Itu 5R. Kemudian proses pemeliharaan yang kedua, poin pentingnya adalah FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. Jadi barang yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali dikeluarkan. Nah, pemeliharaan yang ketiga, itu adalah FIFO. Apa itu FIFO? First expire, first out. Jadi yang pertama kali masa kadaluarsa yang mau tidak layak pakai, itu harus yang pertama kali dikeluarkan. Itu tentang FEFO. Nah, yang keempat, di dalam mekanisme pergudangan adalah pendistribusian. Apa saja di dalam proses pendistribusian? Itu yang pertama ada permintaan, kemudian yang kedua ada pengeluaran, dan yang ketiga adalah penyaluran. Nah, itu mekanisme yang keempat. Selanjutnya yang terakhir, di dalam mekanisme pergudangan itu ada penghapusan. Apa saja yang ada di dalam penghapusan atau definisi dari penghapusan itu adalah proses penghapusan adalah rangkaian kegiatan pemusnahan logistik
dan peralatan dalam rangka pembebasan barang atau milik kekayaan negara dari tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika berbicara tentang negara berarti ya undang-undang yang berlaku. Tapi ketika berbicara tentang perusahaan, berarti di situ kalian berbicara tentang alat, kemudian bahan baku yang memang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian tujuannya di dalam proses penghapusan itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah masa berlaku, kemudian tidak layak pakai, dan 3 keselamatan. Jadi tujuannya itu untuk masa berlakunya kalian harus paham dan harus tahu masa expire dari barang ataupun peralatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu perihal layak atau tidaknya barang atau alat tersebut. Nah, yang ketiga itu tujuannya untuk keselamatan. Nah, itu 3 poin tujuan di dalam proses penghapusan. Nah, di dalam proses penghapusan, kegiatan apa saja yang ada, itu ada 6 kegiatan. Yang pertama itu kalian harus membuat daftar. Daftar apa saja yang harus kalian kelola? Itu adalah mendaftar barang-barang dan peralatan logistik yang ada di gudang tersebut. Itu yang pertama, kegiatan penghapusan. Dan yang kedua itu adalah pemisahan. Jadi kalian harus mampu memisahkan mana barang yang oke, mana barang yang tidak oke. Dan yang ketiga itu adalah pelaporan ke atasan. Misalkan kalian di situ sebagai operator gudang, kemudian kalian punya leader. Nah, kalian di situ harus ada pelaporan kepada leader kalian. Yang keempat itu adalah pembentukan panitia. Itu harus bisa membuat struktur keorganisasian. Yang kelima, setelah kalian membuat struktur panitia, kemudian sudah membuat pemisahan barang, itu kalian ada pelaporan hasil lagi. Ya, jadi pelaporan hasil baik itu ke leader ataupun ke manajer. Dan yang terakhir barulah proses pemusnahan. Ya, seperti itu. Itu proses penghapusan di dalam mekanisme pergudangan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam gudang. Di sini ada 3 macam gudang. Yang pertama itu adalah gudang tertutup, bisa dilihat ya. Di sini gambarnya sudah ada. Ini semuanya tertutup. Apa itu gudang tertutup? Jadi gudang yang letaknya dalam sebuah bangunan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas barang, dan digunakan untuk penyimpanan barang. Itu untuk arti gudang tertutup. Nah, yang kedua itu adalah gudang terbuka. Apa sih gudang terbuka? Itu berupa suatu lapangan terbuka yang permukaannya hanya diratakan tanpa diperkelas. Nah, contohnya seperti ini ya, hanya ada atapnya saja. Yang selanjutnya adalah gudang semi tertutup. Apa itu gudang semi tertutup? Jadi bangunan yang beratap tanpa dinding-dinding ujung yang lengkap dan diperlukan untuk menyimpan logistik yang memerlukan pertukaran udara maksimum serta tidak memerlukan perlindungan lengkap tanpa udara. Jadi di sini gambarnya sudah ada, lebih ke untuk sirkulasi udaranya itu lebih diutamakan. Ya, itu untuk semi tertutup. Dilanjut ya dengan tata ruang gudang. Nah, untuk tata ruang gudang di sini ada 5 asas. Ya, yang pertama itu adalah asas jarak terpendek. Jadi berbicara tentang jarak. Nah, di sini ruangan seyogianya bisa dipergunakan sebaik mungkin sehingga pelaksanaan kegiatan pengaturan barang dalam gudang dapat melewati jarak yang sependek mungkin. Jadi ini berbicara tentang jarak. Nanti akan berhubungan dengan waktu. Nah, yang kedua itu asas mengalirnya kegiatan. Nah, jadi pelaksanaan kegiatan pengaturan barang diusahakan dengan urutan yang teratur. Jadi dari tempat ke tempat yang lain dengan berurutan. Baik dengan metode FIFO, first in first out, yang pengaturan barang yang lebih dahulu masuk gudang harus dikeluarkan pada urutan pertama pula. Atau metode LIFO, last in first out, yaitu pengaturan barang yang terakhir masuk dalam gudang tetapi pertama kali dikeluarkan gudang. Nah, itu asas mengalirnya
kegiatan. Nah, untuk yang ketiga, perihal tata ruang gudang itu adalah asas memudahkan kegiatan. Penataan ruang haruslah dapat membantu atau mempermudah pengawasan atas pelaksanaan pengaturan barang. Nah, untuk asas yang keempat itu adalah asas fleksibilitas ruangan. Penataan barang dalam gudang diusahakan sedemikian rupa sehingga bila ada gudang atau gangguan, ruangan akan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk yang terakhir itu adalah asas kemudahan berhubungan dengan luar. Nah, pada penataan barang yang frekuensinya sering dipakai, itu diletakkan di tempat yang langsung berhubungan dengan pihak luar. Jadi untuk memudahkan ya, jadi pada saat diambil, itu posisinya ada di depan. Itu tata ruang gudang. Nah, untuk denah, kemudian sarana dan keamanan gudang. Ini yang pertama akan kita bahas, itu perihal denah gudang. Jadi untuk memudahkan dalam proses penerimaan, kemudian penyimpanan, penyusunan, dan pemeliharaan, serta pencarian, pendistribusian, dan pengawasan logistik dan peralatan, maka diperlukan pengaturan tata letak ruang gudang dengan baik. Ya, nah contohnya seperti ini adalah denah gudang ya. Bisa kalian lihat nanti di slide-nya. Kemudian faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merancang tata letak gudang. Yang harus dipertimbangkan faktor yang pertama adalah untuk kemudahan bergerak, gudang jangan disekat-sekat kecuali jika diperlukan. Misalkan di situ kalau mau disekat ya khusus untuk office-nya saja. Tapi untuk yang lainnya jangan disekat-sekat, terbuka saja ya. Di situ perhatikan posisi dinding dan pintu untuk mempermudah gerakan. Itu faktor yang harus dipertimbangkan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah penyimpanan khusus. Misalkan di sini kalian menyimpan obat-obat atau vaksin atau serum ya yang memang di situ khusus tempatnya biar tidak terkontaminasi dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian bahan kimia. Di sini di tempatnya pun ada tempat khusus. Dan yang ketiga itu adalah peralatan besar atau alat berat. Harus disimpan di tempat yang khusus. Faktor selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah pengaturan sirkulasi udara. Nah, salah satu faktor penting dalam merancang gudang adalah adanya sirkulasi udara yang cukup di dalam ruangan, termasuk pengaturan kelembapan udara dan pengaturan pencahayaan. Selanjutnya yaitu penggunaan rak dan palet yang tepat dapat meningkatkan sirkulasi udara, kemudian perlindungan terhadap banjir, serangan hama, kelembapan, dan efisiensi penanganan. Itu untuk faktor yang keempat ya, yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir itu adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang tata letak gudang adalah berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran logistik dan peralatan. Nah, oleh karena itu tata letak ruang gudang perlu memiliki lorong dan ditata berdasarkan sistem. Apa saja sistemnya? Ini ada 3 poin. Yang pertama adalah arus garis lurus, yang kedua adalah arus huruf U, dan yang ketiga adalah arus huruf L. Gambarnya sudah ada di sini ya. Ini adalah arus garis lurus, kemudian ini adalah arus huruf U, dan yang ketiga adalah arus huruf L. Dibentuknya seperti ini. Dari masuk ke sini, barang keluar ke sini. Berbentuk huruf L. Nah, kalau huruf U berarti di sini barang masuk, kemudian diproses, disimpan. Ini untuk penyimpanannya ya. Selanjutnya dikeluarkan di sini. Dan ini untuk arus lurus. Barang diterima, kemudian dikeluarkan. Jadi ada 4 celah untuk mengeluarkan barang. Seperti itu ya. Nah, di sini ada sarana gudang ya. Jadi penyediaan peralatan sarana dalam mendukung manajemen pergudangan yang baik bertujuan untuk mendukung kelancaran penerimaan dan pengeluaran barang sehingga setiap saat mudah dimobilisasi dan didistribusikan bila terjadi bencana.
Nah, adapun sarana yang sebaiknya tersedia. Apa saja sarananya? Itu ada 7. Yang pertama adalah gedung atau bangunan gudang. Yang kedua, pembangkit listrik atau lainnya seperti genset ya, contohnya seperti itu. Kemudian alat angkut atau transportasi. Nah, di sini misalkan kendaraan roda 2, roda 4, forklift dan lainnya. Itu harus ada di gudang. Nah, kemudian alat dokumentasi administrasi. Contohnya komputer, printer, brankas, lemari arsip dan lainnya. Kemudian apa saja sarana yang harus ada di gudang? Itu adalah alat komunikasi. Bisa telepon, faksimil atau lainnya ya. Sarana gudang yang keenam itu adalah alat pengatur suhu. Apa saja? Itu termometer, exhaust fan dan lain-lain. Dan yang terakhir, sarana yang harus ada di dalam gudang itu adalah sarana administrasi logistik dan peralatan. Contohnya apa saja? Di sini ada buku induk, kemudian kartu stok, buku harian penerimaan barang, buku harian pengeluaran barang, SBBM atau surat bukti barang masuk, kemudian SBBK, surat bukti barang keluar, alat tulis kantor, ATK, dan petugas pengelola. Nah, itu ketujuh sarana yang harus ada di gudang. Selain sarana, kita juga harus tahu tentang keamanan gudang. Nah, untuk menjaga keamanan dan keselamatan logistik dan peralatan di gudang, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah lokasi pergudangan. Kemudian pencegahan kebakaran dan keamanan gudang. Ya, yang pasti ini selalu berhubungan dengan 5R. Selanjutnya itu adalah administrasi pergudangan. Nah, untuk menjaga keamanan logistik dan kelangsungan kerja organisasi atau perusahaan, maka dalam kegiatan penggudangan logistik itu penting dilakukan administrasi penggudangan secara tertib dan benar. Ada 5 poin yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan, kartu stok, kemudian bon penerimaan barang, dan surat penyerahan barang. Ini adalah 5 poin penting yang harus atau yang berhubungan dengan administrasi pergudangan. Nah, setelah ada administrasi, kemudian setelah ada sarana, yang kalian harus pahami itu adalah monitoring dan evaluasi gudang. Ini adalah tahap terakhir di dalam proses pergudangan. Nah, jadi dalam rangka pengendalian persediaan logistik dan peralatan yang dibutuhkan di saat terjadinya bencana, perlu dilakukan pembinaan atau pengelolaan dan penggunaan logistik dan peralatan secara berkesinambungan melalui pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Apa itu pemantauan? Jadi pengamatan berkala, misalkan setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari pemantauannya ya, terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan logistik dan peralatan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Itu adalah pemantauan. Nah, kemudian ada supervisi. Itu pengamatan sekaligus bimbingan untuk perbaikan serta peningkatan pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini adalah evaluasi. Jadi serangkaian prosedur untuk menilai suatu program kegiatan untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian. Itu adalah monitoring dan evaluasi gudang. Cukup ya untuk materinya di PDAG pengendalian dokumentasi administrasi gudang. Nah, untuk kalian kalau memang sekiranya masih belum paham atau ada yang mau didiskusikan, bisa nanti di grup WhatsApp ya. Untuk absensinya itu ada 2. Yang pertama itu ada di Google Form dan yang terakhir itu ada di panel komentar.
Jadi buat kalian yang memang hadir menyaksikan dan memahami video yang di-share di YouTube, itu kalian jangan lupa berkomentar atau absen. Ya, absennya itu ketik nama spasi kelas. Kalau memang ada pertanyaan, ketik nama spasi pertanyaan, ketik nama spasi kelas spasi pertanyaan. Ya. Sudah cukup penyampaian materi dari saya. Dengan keterbatasan waktu ataupun tidak maksimalnya karena memang dibatasi oleh waktu, saya harap dan saya berpesan kalian jangan lupa banyak-banyak membaca, baik itu referensi mulai dari buku ataupun dari internet. Ya, terus kuasai, terus pelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tadi sekilas yang sudah saya sampaikan. Tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan itu hanya secara garis besarnya saja. Kalau ingin mendalaminya lagi, silakan dibaca di internet ataupun beli bukunya ataupun baca bukunya. Semua materinya sudah ada di internet. Tinggal kalian memahami dan mendalami materi-materi yang ada di internet. Ya, itu dari saya. Kemudian yang kedua, saya harap kalian bisa menjaga kesehatan di musim pandemi ini agar tetap kalian bisa menyaksikan video-video yang nanti akan di-share di YouTube. Cukup dari saya. Semoga kita semua tetap sehat dan sukses selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kurang maksimalnya penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.